Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Hasan Pulungan dengan NIM 23030145 dengan dari Minat Pemulihan Tanaman 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi gelombang mikro sebagai pengendali cendawan patogen terbawa benih kedelai. Adapun pembahasan dalam materi kali ini, yang pertama pengertian benih, yang kedua benih yang diamati dan keunggulannya, yang ketiga nama patogen dan dampak serangannya pada benih, yang keempat keunggulan perlakuan yang diberikan, yang kelima cara pengendalian atau perlakuan yang diberikan. Yang pertama, pengertian benih. Benih adalah biji yang dipersiapkan untuk tanaman yang telah melalui proses seleksi sehingga diharapkan dapat tumbuh dengan baik untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, benih yang diamati dan keunggulannya. Itu bisa dilihat dari yang pertama, benih yang diamati. Benih kedelai yang digunakan adalah varietas Grobogan dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dipanen bulan Oktober 2016. Yang kedua, keunggulan benih. Keunggulan benih bisa dilihat dari yang pertama, produktivitasnya tinggi sehingga varietas ini mampu menghasilkan hasil panen 2,5 sampai 3 ton per hektar pada kondisi optimal. Ukuran biji yang berukuran relatif besar dan seragam. Yang kedua, mengandung protein sekitar 40 sampai 43%. Yang ketiga, masa panen sekitar 42 sampai 86 hari setelah tanam. Yang keempat, dapat tumbuh baik di lahan sawah maupun lahan kering beririgasi. Yang ketiga, ada nama patogen dan dampak serangannya. Yang pertama itu Fusarium sp. Itu menyebabkan busuk akar dan busuk batang. Yang kedua itu ada Aspergillus flavus, menyebabkan penurunan viabilitas benih dan menghasilkan aflatoksin berbahaya. Yang ketiga, Aspergillus niger. Itu dapat menyebabkan busuk biji dan menurunkan mutu fisiologis benih. Yang keempat, Curvularia sp. Itu menyebabkan bercak daun dan bercak pada benih kedelai. Yang kelima itu ada Cercospora sp. Yang dimana patogen menyebabkan penyakit Cercospora leaf spot pada daun dan biji. Yang terakhir itu ada Cladosporium sp, dapat menyebabkan noda hitam pada biji dan penurunan mutu visual benih. Yang selanjutnya itu keunggulan perlakuan yang diberikan. Tuh yang pertama, penentuan kadar air benih dengan mutu fisiologis terbaik setelah perlakuan gelombang mikro. Itu menentukan kondisi optimum benih sebelum diberi perlakuan pengendalian patogen. Selanjutnya, kadar air 9,20% terbukti paling stabil, mampu mempertahankan daya berkecambah dan vigor tinggi walau diberi pemanasan hingga 60 detik. Yang ketiga, menghasilkan informasi batas aman durasi gelombang mikro di bawah 60 detik agar tidak merusak fisiologis benih. Selanjutnya menjadi dasar bagi tahap 2 dalam menentukan kondisi perlakuan paling efektif, menekan cendawan tanpa menurunkan mutu benih. Yang kedua itu ada pengaruh durasi perlakuan gelombang mikro terhadap tingkat infeksi cendawan patogen terbawa benih kedelai. Itu yang pertama, menurunkan tingkat infeksi patogen secara signifikan tanpa penggunaan fungisida kimia. Kedua itu perlakuan 60 detik efektif menekan Aspergillus flavus. Yang ketiga, sedangkan 80 detik efektif mengendalikan Fusarium sp, Curvularia sp dan Aniger hingga hampir 100%. Yang selanjutnya itu metode ramah lingkungan dan bebas residu karena hanya menggunakan energi gelombang mikro. Selanjutnya, menjaga mutu fisiologis jika dilakukan pada kadar air rendah. Yang selanjutnya itu ada cara pengendalian atau perlakuan yang diberikan. Tahap pertama,
Pada perlakuan tahap pertama, pengendalian dilakukan untuk menentukan kadar air benih kedelai yang paling baik dalam mempertahankan mutu fisiologis setelah diberi perlakuan gelombang mikro. Yang pertama, benih kedelai varietas Grobogan diatur kadar airnya menjadi 3 taraf, yaitu yang pertama 9,20%, kedua 11,25%, dan ketiga 13,73%. Yang kedua, setiap kelompok benih kemudian dipaparkan gelombang mikro dengan durasi dari 0, 20, 40, 60, 80, dan 100 detik menggunakan open microwave berdaya 450 watt dan frekuensi 2450 microhertz. Yang ketiga itu di dalam oven juga ditempatkan gelas berisi air untuk menghindari kerusakan benih akibat panas yang berlebih. Yang keempat, setelah perlakuan benih diuji daya berkecambah, potensi tumbuh maksimum, dan vigor untuk mengetahui kadar air yang paling aman terhadap viabilitas benih. Tahap kedua. Pada perlakuan tahap kedua, benih dengan kadar air terbaik dan tahap pertama 9,20% digunakan untuk menentukan durasi pemanasan gelombang mikro yang paling efektif dalam menekan infeksi cendawan patogen terbawa benih. Yang pertama, benih diberi perlakuan gelombang mikro dengan durasi yang sama seperti tahap pertama. Yang kedua, kemudian dilakukan uji kesehatan benih menggunakan metode blotter test untuk mendeteksi keberadaan cendawan seperti Fusarium sp, Curvularia sp, Aspergillus flavus, dan Aniger. Yang ketiga, hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan gelombang mikro selama 60 detik efektif menekan infeksi flavus atau Aspergillus flavus. Sedangkan durasi 80 detik mampu mengendalikannya yang Fusarium sp, Curvularia sp, dan Aniger tanpa menurunkan mutu fisiologis benih secara signifikan. Hasil penelitian tahap pertama itu semakin lama durasi gelombang mikro, maka daya berkecambah benih semakin menurun. Pada kadar air yang rendah, benih mampu berkecambah lebih baik. Apabila durasi semakin lama perlakuan gelombang mikro, tingkat infeksi cendawan pada benih kedelai semakin menurun. Kesimpulan penelitian. Yang pertama, kadar air dan durasi gelombang mikro berpengaruh nyata terhadap mutu fisiologis dan tingkat infeksi cendawan terbawa benih kedelai. Yang kedua, kadar air benih 9,20% merupakan kadar air terbaik untuk mempertahankan daya berkecambah dan vigor setelah perlakuan gelombang mikro. Yang ketiga, perlakuan gelombang mikro selama 60 detik efektif menekan infeksi Aspergillus flavus hingga 43%. Yang keempat, perlakuan 80 detik paling efektif mengendalikan Fusarium sp, Curvularia sp, dan Aspergillus niger hampir 100%. Yang kelima, perlakuan gelombang mikro dapat digunakan sebagai metode pengendalian patogen terbawa benih yang ramah lingkungan, efisien, dan tidak menggunakan bahan kimia.